Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi bahasa Inggris, ya kan? Berdasarkan When English Rings a Bell book, chapter 4, yang bab ini mengenai This is my world. Ya, ini dunia saya, ya, ini dunia saya. Nah, pada bab 4 ini, untuk yang pertama kalinya kita membahas tentang singular and plural noun. Noun ini kata benda. Singular itu adalah tunggal, single, ya. Untuk menghafalkannya bisa dibilang singular noun, benda tunggal, dan plural noun, benda jamak atau banyak atau lebih dari satu. Saya ulangi lagi, singular itu artinya tunggal, ya. Plural artinya jamak atau banyak. Noun ini benda, jadi singular noun adalah benda tunggal, plural noun adalah benda banyak. Oke, kita pelajari lebih lanjut. Nah, ini bisa kalian lihat di buku Things in the Classroom, ya, benda-benda di dalam kelas. Nah, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran saat ini adalah di mana siswa bisa menyatakan atau menyebutkan benda-benda di dalam kelas, ya. Di dalam kelas, mungkin juga bisa jadi di dalam tas, ya, alat sekolah seperti itu. Oke, kita baca ya. Two pencils artinya dua pensil. A ruler, sebuah penggaris. A glue, sebuah lem. A rubber, sebuah penghapus. Some books, beberapa buku. A bottle, sebuah botol. A lunchbox, sebuah kotak makan. A sharpener, sebuah serutan, ya, serutan atau yang buat peruncing, ya, peruncing pensil itu, ya. Terus yang terakhir, a pair of scissors. A pair of scissors ini artinya sepasang gunting. Nah, seperti itu, ya. Ini adalah benda-benda di dalam kelas, bisa jadi di dalam tas, ya kan. Nah, coba kita lanjut dulu. Nah, ini penjelasan mengenai singular atau tunggal, single, ya. Untuk menghafalkannya bisa dihafalkan dengan single. Single itu satu. Nah, kita akan belajar mengenai artikel a dan n, ya. A dan n ini artinya sama, yaitu artinya seorang kalau buat orang, sebuah kalau untuk buah, ya kan, atau benda, seekor untuk hewan. Nah, berarti artinya jumlah bendanya ini satu, ya. Sekali lagi, A dan N menyatakan bahwa benda tersebut hanya satu, ya. Untuk artikel A, ya, ketika diikuti oleh bunyi konsonan. Nah, kapan kita menggunakan artikel A? Ketika diikuti oleh bunyi konsonan, ya. Bunyi konsonan itu apa? Bunyi selain vokal. Kalau vokal itu ada A, I, U, E, O.
ya. A, I, U, E, O. Nah, ini vokal. Jadi selain kelima huruf hidup ini, ya. Contoh, a car, a car. Nah, kita jangan melihat a car di sini ya, tulisannya di sini, tapi kita melihat cara bacanya. Ini adalah cara bacanya atau fonetik, ya kan? Fonetik cara bacanya yaitu car, k, 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 ya kan? Car, car, yang artinya sebuah mobil, ya. Car, car, k, k, ya kan? K itu adalah huruf konsonan atau huruf mati, berarti di depannya menggunakan artikel. Ingat ya, diikuti oleh bunyi. Ini yang perlu digarisbawahi, bunyi konsonan, ya. Bunyi a car, ya, sebuah mobil. A user, a user. Nah, sekali lagi kita jangan melihat hurufnya, kita melihat hurufnya, tapi yang kita lihat adalah bunyinya, bunyinya atau tanda bacanya, cara bacanya. Sorry ya, bunyinya atau cara bacanya. Ini user, ya kan? User, user, you, berarti kan kayak you, kayak kita menyebutkan y ya atau j, ya kan? User, user. Nah, karena menggunakan ju, menggunakan huruf y, ya kan? Y di sini adalah membacanya huruf y di u ini, ya. Seperti huruf y. Bentar, saya ambil ballpoint, ya. Karena kalau kita lihat ini sebenarnya huruf vokal, tetapi huruf u di sini bacanya you. Berarti seperti kita menggunakan huruf y pada awal bacanya. User, ya, user. User ini adalah fonetiknya. Nah, sehingga user ini menggunakan artikel a, ya kan? Ingat, yang dilihat bukan ininya ya, bukan huruf pertamanya, tetapi adalah bunyinya. Perlu digarisbawahi, ini bunyinya. Ini adalah cara bacanya, ya, sama ini ya, bunyi atau cara baca sama. Makanya user itu bukan pakai n, ya, tapi pakai e. Nah, kapan kita menggunakan n? Kapan kita menggunakan n? Ketika diikuti oleh bunyi vokal a, i, u, e, o. Contoh ini ya, sebuah AC, an air conditioner, ya kan? Ini air conditioner, ini bacanya air conditioner, ya, karena biasa pakai a, ya kan, pertamanya huruf a, makanya ini pakai n, ya, karena bacanya air, a, itu berarti pakai n, karena apa? Vokal a, i, u, e, o, ya kan? Di sini a, i, u, e, o. Nah, ini ada yang agak aneh juga, ya. Ini hour atau jam. Hour. Ini bacanya hour. Nah, karena bacanya hour seperti huruf vokal a, hour, a, hour, hour, berarti pakai n, karena membacanya bunyinya huruf vokal. Huruf yang bunyi pertamanya menggunakan huruf vokal. Nah, seperti itu.
Oke, untuk lebih jelasnya kita kembali lagi ke sini ya. Benda di dalam ruang kelas. Things in the classroom. 2 pencils. 2 pencils. Ini belum ya, ini belum. Ini kenapa dia pakai S? Karena lebih dari satu. Ini adalah plural. Nah, ini yang kita belajar yang single dulu. A ruler. A ruler. Sebuah penggaris. Ruler. Ruler. Ya, pakai R ya kan? Berarti pakai artikel a. Nah, sini a rubber. A rubber. R berarti pakai artikelnya pakai e. Nah, di sini. Nah, ini yang lunchbox. Nah, lunchbox. L berarti pakai e. Karena huruf konsonan ya. Nah, di sini a pair of scissors. Scissors itu gunting. A pair of itu sepasang gunting. Ini belum kesini ya, belum membahas pluralnya. Baru yang singular ya. Ini adalah singular. Kenapa pakai e? Karena glue, glue ya. A bottle. Kenapa pakai e? Karena b, bottle, b. Nah, oke. Kita lanjut dulu. Kita ke plural, ya kan? Yang saya bilang tadi, plural adalah jamak atau lebih dari satu, banyak. Nah, plural jika jumlah benda tersebut lebih dari satu, maka belakangnya nama benda tersebut ditambah s atau es, ya. Ini contoh: 2 pensil, 2 pencils. Karena jumlahnya lebih dari satu alias plural alias jamak, maka belakang nama benda tersebut ditambah s. Nah, some books. Kenapa pakai s? Karena di sini menyatakan some itu beberapa buku. Beberapa itu lebih dari satu, maka dari itu di belakangnya ditambah s. 5 apples, 5 apel. Nah, ini juga ditambah s ya. Ya, kita kembali ke sini seperti ini ya. 2 pencils, 2 pensil. Kenapa ini tambah s? Karena pensilnya ada 2, lebih dari satu. Terus yang pojok bawah ini, a pair of scissors. Scissors itu gunting. A pair itu sepasang. Karena gunting itu selalu berpasangan, maka depannya ditambah a pair of, ya kan, sepasang gunting. Nah, seperti itu. Nah, semoga dengan penjelasan ini menambah wawasan kita. Ya, ini ada di buku juga. Ya, I have 2 rubbers. What about you? How many pens do you have? Saya mempunyai 2 penghapus. Bagaimana dengan kamu? Berapa banyak pulpen yang kamu punya? I have 3 pens. Saya mempunyai 3 pulpen. Kenapa ini pakai s? Karena lebih dari 1. Nah, seperti itu. Nah, ini resume. Ini kesimpulan dari pertemuan ini. Kita mengulangi. Untuk menyatakan benda tunggal atau singular, kita menggunakan artikel e atau n. E diikuti dengan bunyi konsonan selain a, i, u, e, o. N diikuti dengan bunyi vokal yaitu a, i, u, e, o.
ya. Untuk menyatakan benda jamak atau plural atau lebih dari satu, kita menambahkan huruf S atau ES di belakang kata tersebut. Nah, ini adalah kesimpulan. Maka tolong nanti belajar ya, bukunya dibuka ya, dan semoga penjelasan ini menambah wawasan kita. Dan saya mempunyai, untuk mengakhirinya, saya mempunyai soal seperti ini ya. 10 penggaris dan seekor semut. 10 penggaris dan seekor semut. Nah, tolong ini ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Di kolom komentar. Dan juga jangan lupa klik tombol like, subscribe ya. Semoga konten ini bermanfaat. Dan jangan lupa stay at home, tetap di rumah, jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.